Pemirsa silat, setelah 11 tahun menjalani hidup sebagai ibu tunggal sejak perceraiannya di tahun 2014 dan juga 2 kali gagal menikah, Ayu Ting Ting akhirnya membuka lembaran paling rapuh dalam hidupnya. Bukan di panggung hiburan, tapi di kajian Heart to Heart with Al-Habib Umar bin Hafiz yang digelar akhir pekan kemarin. Di hadapan sang ulama besar asal Yaman itu, Ayu tak lagi menyembunyikan lukanya. Ia sampai terisak, berlinang air mata, dan mengungkapkan rasa sepi serta lelahnya menanti jodoh yang tepat. Dalam suasana yang penuh air mata, Ayu menyampaikan pertanyaan yang mengguncang hati banyak orang. Bagaimana tetap berbaik sangka kepada Allah di tengah kesendirian yang panjang? Tangisnya pecah, dan sang ayah Abdul Razak yang duduk di barisan depan juga ikut menangis mendengar curahan hati putrinya. Habib Umar pun menyebut perjuangan Ayu sebagai ibu tunggal adalah derajat tinggi di sisi Allah. Bahkan menyamakan kisahnya dengan ibunda Rasulullah, Siti Aminah, yang merawat Nabi Muhammad seorang diri setelah sang suami wafat. Ayu dan ayah Razak pun makin terseduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Ayu Rosmalina. Saya ingin bertanya, Habib. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Habib, mohon doa dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bayangkan persamaan engkau dengan ibundanya Rasulullah yang mendidik Rasul sendirian. Mata abuhu wa huwa hamlun fi batni ummah. Meninggal sang ayah saat itu Nabi Muhammad di kandungan ibunya. Wa tafarradat bi tarbiyatihi al-ummu Aminah bint Wahb az-Zuhriyah. Maka Siti Aminah sendirian di dalam mengasuh merawat putranya Nabi Muhammad. Bahkan itu termasuk amal jariah yang tidak akan terputus walaupun orang tuanya telah wafat dan meninggal dunia kelak. Iya, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu. Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua Allah jabah semua. Jujur sebagai public figure, yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Untung artis Indonesia kita punya agama. Tak hanya Ayu, Ivan Gunawan yang juga hadir dalam kajian ikut larut dalam suasana spiritual. Dalam kata pengantarnya, Ivan mengaku momen bertatap muka dengan Habib Umar adalah detik-detik berharga yang menjadi saksi kerinduan akan bimbingan ilahi. Ia menyebut dirinya dan banyak selebriti sebagai musafir yang kehausan di padang kehidupan. Tangis Ivan juga pecah saat ia mengungkapkan bahwa di balik popularitas dan kesibukan ada kekosongan batin yang hanya bisa diisi dengan tuntunan dari Sang Pencipta. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir sebagai musafir yang kehausan di tengah padang kehidupan. Di balik gemerlap dunia, limpahan harta, dan segudang kenyamanan yang mengelilingi yang sering kali jiwa ini merasa hampa di tengah keramaian. Kami kerap merasa sendiri. Dan di dalam kesendirian, kami sering kehilangan arah. Aku berbicara itu mewakili teman-teman yang ada di sini, gitu ya. Namanya kita mendapatkan jadwalnya Habib aja susah, gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi pengennya kegelisahan yang tadi aku bacakan, semoga juga terjadi di
saksi pernikahan saya. Pemirsa silat, viral curhat tangis Ayu Ting Ting merasa berat menjadi single parent dan lelah menanti jodoh. Untuk Ayu, ingat menjadi seorang ibu dan ayah sekaligus adalah perjuangan mulia. Sementara soal jodoh, jangan lelah menanti, karena yang sabar selalu disayang Allah. Pemirsa, dari viral curhat berurai air mata Ayu Ting Ting, berikutnya ada reaksi kesal Ashanty yang tak gentar dilaporkan lagi oleh Ayu mantan karyawannya. Bahkan sampai 100 laporan pun Ashanty tidak takut. Lalu apa ya langkah hukum balasan dari Ashanty kepada Ayu yang sudah jadi tersangka? Di lain kisah seperti apa pula eksklusif, curhat tangis Tengku Dewi, tuntut nafkah anak dari Andrew Andika dan akan melaporkan ke polisi. Dan kita akan lihat seperti apa prestasi membukau KD yang mendapat medali perak di kejuaraan kungfu dunia di China. Meninggalkan tangis, Ayu Ting Ting mengaku lelah menanti jodoh. Perseteruan antara Ashanty dan mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, kini mencapai titik panas. Ayu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 2 miliar rupiah oleh Polres Tangerang Selatan. Namun bukannya tunduk pada proses hukum, Ayu justru balik menyerang. Ia menggugat Ashanty 100 miliar dan melaporkan sang artis ke berbagai instansi. Puncaknya, Ayu melayangkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu tentu saja membuat Ashanty geram. Ashanty turut mempertanyakan nurani para pengacara yang mendampingi Ayu dan menilai laporan TPPU tidak bisa diterima begitu saja oleh kepolisian. Bahkan sampai 100 laporan polisi Ashanty siap menghadapi Ayu. Aku juga tahu berita itu karena pasti kan kita juga dikabarin ke kuasa hukum, tapi kan beliau nggak hadir. Jadi mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau panggilan kedua nggak hadir juga ya berarti kan nggak kooperatif gitu. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan dipercepat mas. Dengan terbitnya penetapan tersangka pada klien kami, mau nggak mau mohon maaf gitu kan. Dengan bukti yang kami sudah miliki, kami siap lakukan langkah hukum lebih jauh. Kami siap lakukan langkah hukum lebih jauh. Mau 100 laporan dia laporin pun tidak masalah. Ya, udah yang dan ya bisa laporannya dia bisa berlanjut apa enggak itu aja kan. Ya karena aduh jangan main-mainin hukum deh ya. Ya udah terlanjur prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Di tengah perseteruan yang semakin memanas, Ashanty mengungkap bahwa Ayu dulunya hanyalah pekerja di bagian packing sebelum naik ke divisi keuangan. Baru 8 tahun Ayu mengelola keuangan perusahaan, namun sudah berani melaporkan dirinya atas dugaan TPPU. Ashanty menegaskan tak takut. Ia bahkan telah melayangkan 4 laporan balik terhadap Ayu. Menurut Ashanty, asal-usul penghasilan Ayu pun patut dipertanyakan. Namun di balik kemarahannya, Ashanty sempat berharap Ayu datang ke rumah untuk meminta maaf dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Namun harapan itu tak pernah terjadi. Justru Ayu terus melanjutkan langkah hukum, bahkan sampai mengganti pengacara karena kuasa hukum sebelumnya menolak melanjutkan perkara. Laporanku dari satu, terus karena mereka kemarin laporan aku TPPU di Polda katanya ditolak, mereka disuruh pulang, mungkin sama polisi juga ditanya dari mana pencucian uang. Pencucian uang itu kan kalau ada orang nitip duit ke kita, terus atau dari uang apa ya gitu. Jadi TPPU tuh gak segampang itu. Jangan karena mereka pengen aku cabut laporan terus apa aja dijadiin laporan.
apa sih yang kalian tuju? Kalau kalian dari awal mau minta damai, cabut laporan, kok caranya malah mau bikin orang hancur gitu kan? Ya, Asanti merasa hatinya sangat hancur. Apalagi ia menilai Ayu tak tahu terima kasih setelah 8 tahun bekerja bersama keluarganya. Selama itu Ayu disebut telah menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, mampu membangun rumah bertingkat, memasang AC, dan menopang keluarga di saat sang suami kala itu tidak bekerja. Asanti menyayangkan bahwa setelah semua bantuan dan kesempatan yang diberikan, Ayu justru membalas dengan cara yang menyakitkan. Kerja 8 tahun tuh kalau dibilang gak enak kan gak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja bener-bener, aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan si mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu. Yang pasti kita tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Di lain kisah, bercerai dari Andrew Andika pada Desember 2024 lalu, ternyata penderitaan Tengku Dewi belum sepenuhnya berakhir. Lewat curhat eksklusifnya kepada Silat sambil berurai air mata, Tengku Dewi menceritakan perjuangan beratnya sebagai single parent guna membesarkan kedua buah hatinya, Ehsan Ryan Fisher dan Zea Savannah Love. Pasalnya, sampai saat ini Andrew hanya memberi nafkah sesuai mood. Meski pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah sebesar 20 juta rupiah per bulannya. Tak hanya itu, Tengku Dewi juga masih bertindak selaku penjamin buat Andrew untuk tinggal dan mencari nafkah di Indonesia. Namun ia masih berkewarganegaraan Amerika serta membayar cicilan mobil yang telah dijual sang mantan suami. Akhirnya wanita kelahiran 16 Januari 1988 ini memilih menyelesaikannya lewat jalur hukum dengan pengacara Minola Sebayang. Berikut penjelasan Tengku Dewi dan Minola Sebayang secara eksklusif kepada tim Silet. Jadi aku mau hal yang pasti gitu loh, jangan yang tergantung mood, itu nggak bisa. Mungkin memang keadaannya mantan suami saya itu memang kayak nggak sebaik dulu, tapi saya menghargai niat baiknya dia gitu loh. Kalau untuk itu mungkin kan dia bisa ya Bang ya untuk komplain ke pengadilan ya, maksudnya dia sanggupnya berapa itu kan nanti dia bisa ajukan dan saya menerima aja. Jadi di sini saya bukan berbicara kayak lo harus bayar 20 juta ya tiap bulan, enggak, tapi sampaikanlah keberatanmu ke pengadilan, jangan ke saya. Nggak ada yang tahu gitu loh. Kita tuh memang berusaha tegar karena kalau kita lemah anak-anak kita gimana gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk bisa survive, anak-anak cuma punya kita loh. Anak-anak cuma punya kita loh. Jadi ibu tuh udah berat banget. Mereka tahu nggak di saat anak sakit, di saat anak lagi masa pertumbuhan kayak anak aku umur 1 tahun rewel, malam nggak bisa tidur karena maunya digendong. Terus pagi-pagi mamanya harus kerja, tahu nggak dia gitu loh. Terus pagi-pagi mamanya harus kerja, tahu nggak dia gitu loh. Pertama tentang nafkah untuk realisasi putusan pengadilan agama itu, kedua tentang imigrasi, ketiga tentang leasing itu kan, itu yang menjadi diskusi kita. Sekarang lagi dalam proses, kita harapkan minggu depan paling lama ini sudah berjalan.
Di luar itu, Tengku Dewi juga melontarkan keberatannya atas perilaku sang mantan suami yang kerap membawa pacar barunya saat menemui anak-anak mereka. Di sisi lain, Tengku Dewi juga menapik tudingan Andrew yang menudingnya ingin menjatuhkan karir sang mantan suami. Sebaliknya, Andrew justru merespon lewat media sosial dengan lagi-lagi menuding sang mantan istri tidak pernah mengurus anak mereka dengan memberikan kepada ART atau babysitter dan juga mengancam akan merebut hak asuh anak dari tangan Tengku Dewi. Oke lah, selama ini saya diam tidak dilayani. Tetapi kalau anak-anak saya yang tidak dilayani dan selalu dijadikan konten demi keuntungannya, lalu dikembalikan lagi yang mengurus kepada pembantunya, Bapak akan berusaha untuk menangin buat mengurus kalian ya anak-anak. Jadi jangan berpikir kayak apalagi sampai ada omongan, anak ditinggal terus sama babysitter. Lah terus kalau nggak bukan babysitter, cari duitnya gimana? Kamu nafkahin nggak? Lah terus kalau nggak bukan babysitter, cari duitnya gimana? Kamu nafkahin nggak? Jadi tolong jangan, kalau memang kamu nggak mampu atau apa, jangan manipulatif atau jangan menjatuhkan mental mantan pasanganmu, karena dia berjuang banget untuk menghidupi darah dagingmu juga. Kalau memang kamu nggak mampu atau apa, jangan manipulatif atau jangan menjatuhkan mental mantan pasanganmu, karena dia berjuang banget untuk menghidupi darah dagingmu juga. Buat pasangannya juga, harusnya kamu seorang ibu, kamu malah kamu harusnya bisa menjaga perasaan anak-anakmu gitu loh. Apalagi anakmu juga seumuran kan sama Eshan gitu loh. Janganlah mengambil porsi yang bukan seharusnya atau ikut campur bukan yang porsimu. Kalau misalnya pasanganmu mau ketemu anak-anaknya, udah ngapain cemburu. Saya juga nggak akan, saya loh yang minta perceraian ini, bukan. Jadi nggak usah takut, nggak usah insecure gitu. Maksudnya kita di sini berusaha untuk jadi co-parenting yang baik kok. Ya pokoknya kita gimana ya, doain aja yang terbaik ya, semuanya masih berjalan sesuai proses. Tapi ya segala macam sesuatunya pasti ada hikmah di baliknya, ada penyesalan gitu loh. Jadi belajar jadi lebih baik. Kali ini bukan soal konflik di antara para selebritis seperti yang terjadi pada Tengku Dewi dan Andrew Andika. Tapi soal prestasi membanggakan yang baru saja diukir oleh Krisdayanti alias Kade, sang diva top tanah air. Ya, tampil mewakili Indonesia dalam ajang 10 World Kung Fu Championship atau kejuaraan kungfu dunia, Kade yang padahal kini berusia 50 tahun berhasil meraih medali perak dalam kategori Women's Single Weapon Routine. Prestasi ini sontak memetik kebanggaan tidak hanya pada lingkup keluarga, tetapi juga pada banyak pihak. Bahkan Aurel juga mengucapkan selamat di akun medsosnya. Dan inilah penampilan memukau Kade yang mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga wushu dunia di China. Ya, sebetulnya Wushu Federation International ini kan memang pertandingan dunia dan di tempatnya original ya kan di China gitu. Keren banget, luar biasa ya. Iya, malah mau turun Nelly Cahaya. Turun ini lomba internasional. Pemirsa Silet RCTI, akhir pekan kemarin tepatnya Sabtu 10 Oktober 2025, momen bahagia menyelimuti pasangan muda Tengku Rasya dan Klenta Islan yang resmi bertunangan setelah 5 tahun menjalin cinta.
Acara digelar dengan nuansa elegan di sebuah hotel mewah di Jakarta, dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Namun bukan hanya cincin yang jadi sorotan, melainkan dua sosok yang dulu pernah bersatu lalu berpisah, Tamara Bleszynsky dan Tengku Rafli Pasha. Mantan suami istri yang bercerai sejak tahun 2007 itu tampak duduk berdampingan. Tamara hadir sebagai ibu dari Rasya, sementara Rafli sebagai ayah datang bersama istri barunya Nura Safira dan anak-anak mereka. Ya, coba yang terbaik aja. Momen bertandingnya Tamara Bleszynsky dan Tengku Rafli Pasha pun menjadi potret langka, mengingat keduanya dulu berpisah sempat diwarnai konflik. Kehadiran Tamara dan Rafli dalam satu ruangan duduk berdampingan tanpa ketegangan membuat banyak warga net ikut haru. Di tengah sorotan kamera dan suasana penuh cinta, mereka menunjukkan bahwa masa lalu tak harus menjadi bayang-bayang kelam. Demi kebahagiaan anak, dua mantan yang dulu berselisih kini bersanding dalam damai. Aku bangga sekali karena Rasya tahu apa yang harus diprioritaskan. Dan mudah-mudahan umurku dan umur semuanya panjang gitu. Sehingga kita bisa menikmati gitu kan proses anak kita tumbuh dan berkembang dan sebagainya. Jadi sesuatu yang harus disyukuri. Alhamdulillah support banget. Mama selalu support apapun itu yang menjadi pilihan Rasya. Dan bersyukur banget punya mama yang menginspirasi untuk berjalan proses ini. Setali tiga uang. Kebahagiaan juga tengah merekah di hati Amanda Manopo. Jika Tengku Rasya baru bertunangan, Amanda Manopo dan Kenny Austin baru saja menikah. Ya, baru seminggu lebih menyandang status sebagai nyonya Kenny Austin, Amanda langsung mencuri perhatian publik dengan pamer kedekatannya bersama keluarga Kenny. Terutama sang mama atau mertuanya yang kompak memasak nasi goreng. Keduanya tampak akrab, tertawa, dan saling berbagi tugas di dapur. Ini dulu. This is it. Apa namanya nasi goreng? Nasi goreng laksyong. Yeah. Nasi goreng laksyong buatan mantu dan mama. Kesukaan suami. Siapa suamimu? Ini. Tapi emang harus pakai cabai potong lagi sih. Kalau buat aku yang suka pedas. Iya. Pagi nih kan aku jam 6, jam setengah 7 udah bangun nih. Udah bangun, terus kadang suka bikinin dia kopi sampai nanti sarapan, terus sekalian bawain dia bekal kan. Terus dia langsung kayak pas aku bangunin jam 8 sebelum dia berangkat syuting kan harus mandi dulu, dia langsung kayak aku nyariin kamu tadi, aku WhatsApp aku chat kok kamu nggak bales. Terus aku bilang ya kan gue lagi masak. Oh iya bahagia, pastilah namanya saya juga itu yang tunggu-tunggu kan. Dia nomor satu, dia emang bertanggung jawab ya. Ya itu yang saya suka. Dan ketemu keluarganya, saya senang. Tak hanya terlihat kompak di dapur bersama sang mama mertua,
Selain itu, Amanda juga memberikan dukungan total terhadap aktivitas Kenny dengan hadir langsung saat sang suami bertanding pedal memberikan semangat. Soal momongan, Amanda pun mengungkap bahwa ia dan Kenny tidak akan menunda dan tengah mempersiapkan rencana untuk bulan madu. Menariknya, Amanda juga sempat curhat soal pilihan tempat tinggalnya dengan Kenny. Terus honeymoon gimana? Tapi ini, maksudnya udah planning kan? Tapi kan stripping ya sih. Kita ada planning. Kita ada planning mau honeymoon di mana. Tapi kan setiap hari ini udah jadi honeymoon. Cica Iya. Terus ini langsung mau gaspol remblong atau gimana nih? Gaspol dong. Wow. Ya sibuk masih ada jam-jamnya. Ini kan malam kan ketemu. Ya nanti ke depannya pasti ada dong, masa nggak ada sih. Nunda momongan nggak? Nunda nggak ada yang nunda-nunda. Ya, Amanda memang belak-belakan soal ia dan sang suami yang tak menunda momongan. Tak hanya itu, menariknya, Amanda juga sempat curhat soal pilihan tempat tinggalnya dengan Kenny. Amanda mengaku sedang membujuk sang suami agar mau tinggal di kawasan Jakarta Selatan, sementara Kenny lebih ingin di Tangerang Selatan. Lebih cerita-cerita, gue sama Kenny sementara masih tinggal di rumah ini karena apa, di sini barangnya tuh banyak banget. Terus dia tuh melobi gue untuk tinggal di daerah Tangerang. Tapi gue lagi melobi dia untuk tinggal di daerah Jaksel ini. Doain aja, kita masih mencari yang terbaik. Ya pastinya kita pelan-pelan tapi ya semoga pasti terus. Udah kita udah mulai nyari-nyari rumah dari sebelum kita menikah sampai kita menikah, kita udah mencari mana yang terbaik. Cuma untuk sementara waktu karena aku masih bekerja juga di daerah Jakarta Selatan, dan jadi kita memilih untuk sementara waktu tinggal di rumah Jakarta Selatan dulu. Beralih dari bahagianya pengantin baru Amanda Manopo, Kenny Austin. Berikutnya, justru sedihnya kisah perpisahan. Suasana haru nyatanya masih menyelimuti hari ke-7 wafatnya Tisa Jahri, ibunda Ola Ramlan. Ditemani keluarga dan anak-anaknya, Ola pun tak kuasa menahan tangis saat berziarah ke makam sang mama. Dia bahkan sampai terseduh-seduh. Ia terlihat mencium nisan dengan penuh kerinduan. Yang membuat momen ini semakin menyentuh, makam sang mama ditaburi bunga mawar merah dan putih yang dibentuk menyerupai simbol cinta. Ketika keluarga lain sudah selesai berdoa dan meninggalkan area pemakaman, Ola justru masih bertahan. Ia terus berdoa sambil menangis, dan saat akhirnya pamit, ia kembali mencium nisan dengan lirih. Pastinya kan insya Allah yang paling kita harapkan ya, tapi udah nggak ada lagi yang doain aku gitu. Ya sekarang ya saya sebagai anak ya sebisa mungkin untuk bisa berbakti gitu. Di tengah duka mendalam atas kepergian sang mama, Ola Ramlan justru harus menghadapi gelombang hujatan dari netizen. Banyak yang mencela, mengaitkan perubahan penampilan Ola dengan kepergian ibundanya. Ola mengungkap bahwa semua keputusan besar dalam hidupnya, termasuk saat ingin mengubah penampilan, sudah ia bicarakan langsung dengan sang mama. Bahkan saat itu Ola menangis karena takut mengecewakan. Namun sang mama
justru memberikan dukungan penuh. Iya, karena perjalanan aku kan banyak ya, dari aku divorce, dari aku bercerai, dari aku banyak aku laluin. Itu kan semuanya aku cerita sama abahku, papaku, abah ya, papaku ya, mamaku, bahkan apapun lah hidup yang aku jalani, seorang ibu janda anak 3, sakit yang aku alami, perih yang aku hadapin, aku cerita semua sama mama. Ya mama salah satu yang nguatin aku, bahkan terakhir aku memutuskan untuk ini, memutuskan untuk itu tuh semuanya pasti bilang sama mama. Buat kalian-kalian yang ngejudge di luar sana, itu semuanya aku tanya sama mamaku gitu. Tapi ya pada akhirnya ya pasti orang tua juga memberikan support apa pilihan anaknya gitu, selama itu di jalur yang tidak terlalu melenceng gitu ya. Amar hancur lebur dipindah ke Nusa Kambangan. Iris Bella menuai bahagia anniversary 1 tahun pernikahan dengan Haldi Sabri. Pasca heboh dan mengejutkannya pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang dikenal sebagai Lapas Super Maksimum Security di tanah air. Mematik protes keras dari orang-orang terdekatnya, mulai dari sang kekasih, Dr. Gigi Camelia, dan sang adik Aditya Zoni. Ya, mereka kompak memprotes pemindahan Amar ke Nusa Kambangan serta pelabelan Amar sebagai napi berbahaya yang saat pemindahan sampai ditutup matanya hingga dirantai tangan dan kakinya. Bahkan Ustadz Dery mengaku sampai menangis tak kuat mendengar jika Amar harus dipindah dan jarang ada yang bisa pulang kembali. Tanggapannya kaget, shock, kan aku bilang kayak naik roller coaster nih, aku dibuatnya Rabu lalu kejaksaan, Rabu minggu ini tiba-tiba dipindahin gitu nih. Aduh, Masya Allah banget Bang Amar ujiannya. Aku nggak ngerti ya masalah hukum gitu ya, cuman menurutku itu pelanggaran HAM karena gini, at least SOP-nya seperti itu nggak apa-apa, tapi nggak usah divideoin sampai zoom, bener nggak sih? Karena kan Bang Amar public figure, jadi siapa yang nggak tahu dia gitu. Ya makanya gue bilang kan Bang Amar kayak bandar narkoba seperti Freddy Budiman. Aduh, macam barang buktinya berkilo-kilo, bertonton gitu ya. Makanya aku bilang astagfirullah. Pertama-tama pasti kaget banget ya, dan berharap semuanya berlaku seadil-adilnya pihak terkait. Karena Bang Amar belum ada tuntutannya, kenapa harus dipindah ke NK? Jadi mudah-mudahan dapat jalan yang terbaik buat Bang Amar. Jadi pas mendengar kabar dia dibawa ke Nusa Kambangan dengan mata tertutup, anak nangis bang, nggak kuat, kasihan bang. Itu nggak tahu kalau Nusa Kambangan tuh nasibnya mau sampai mati atau seumur hidup, jarang yang bisa pulang lagi kan. Karena aku pikir udah nggak ada masalah kan, gue nggak kecewa, nggak ada. Itu urusan Amar sendiri dengan dia punya masalah kehidupan sendiri. Aku nggak berharap, kalau kecewa tentu karena berharap kan. Ya nggak, aku serahkan kepada Allah aja. Sebagai upaya pembelaan terhadap Amar Zoni, Ustadz Dery yang pernah bertemu langsung dengan Amar di Salemba serta menerima surat yang berisi curhatan Amar dari Dr. Camelia berinisiatif meminta bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk membantu Amar. Lantas bagaimana reaksi Hotman Paris terkait permintaan Ustadz Dery untuk membantu Amar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni, karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan beliau
Ahmad Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Itu kirim surat ke Pak Ustadz. Ya, kirim surat Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya. Tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting, tapi mengerti. Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Panjang keputusan pengadilan yang ya ibaratnya belum ada memutuskan dia secara terang benderang dan meyakinkan melakukan itu, ya janganlah kasus ini, ayolah kita tempatkan aja dulu secara proporsional. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dijustifikasi seolah-olah kan Amar ini sebagai pengedar bandar narkoba kelas kakap gitu loh. Bandar narkoba kelas kakap gitu loh. Ya kalau bandar kelas kakap tuh ya ayo dong sekarang juga kita minta juga ke penyidik audit dong. Ya kan rekeningnya. Karena kan kalau namanya kasus pengedar kelas kakap tuh harus diaudit juga TPPU-nya, tidak pidana. Kita minta juga ke polisi sidik dong TPPU-nya. Ada nggak aliran dana yang mengalir ke rekening Amar itu? Selama ini, Nusa Kambangan memang menjadi lapas yang paling menakutkan di tanah air. Karena selain memiliki pengawasan yang super ketat, tetapi juga dikelilingi hutan lebat dengan beragam binatang buas seperti ular berbisa dan macan hutan di dalamnya. Adapun sejumlah napi kelas berat yang ternyata sebagai alumnus Nusa Kambangan, diantaranya para terpidana mati kasus bom Bali, gembong narkoba Freddy Budiman, Ibra Zahari 6 kali tertangkap karena narkoba, dan sederet napi kelas berat lainnya. Dan kini Ahmad Zoni menambah daftar hitam tersebut. Dan berikut kesaksian anak dari Freddy Budiman serta Andi Wibo, mantan pengacara terpidana bom Bali 1, terkait ketatnya pengawasan dan juga medan mematikan lapas Nusa Kambangan. Ke Nusa Kambangan untuk nemenin papa tuh di 3 hari terakhir. Ya memang kalau Nusa Kambangan itu kayak yang dibicarakan orang kan memang jadi lapas yang paling serem ya. Ya itu sih bisa aku bilang itu memang itu serem banget sih memang, serem banget sih memang. Dimulai dari vibes-nya, dari mulai juga aksesnya yang lumayan strict, petugas-petugasnya yang juga terkesannya berbeda banget lah sama lapas-lapas yang ada di Jabodetabek ya, yang sering aku kunjungi juga. Jadi memang lumayan ketat banget sih. Napi juga kabur kayaknya hal yang nggak mungkin deh dari Nusa Kambangan ya, ngeliat situasinya kayak gitu. Lewat hutan ketemu hewan, habis itu juga harus berenang sejauh itu juga kayaknya agak susah. Pengalaman saya di pelabuhan Cilacap itu, kita sebelum menyeberang ke Nusa Kambangan itu kita dimanifest dulu KTP kita, kemudian plat nomor kita didata sebelum menyeberang. Nah itu sungguh-sungguh sangat ketat. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa nyebrang. Kasus-kasus pengedar narkoba ya, yang dihukum mati itu mereka memang selayaknya memang ditempatkan di sana. Sementara itu, bertolak belakang dengan nasib Ahmad Zoni yang kian terpuruk, sang mantan istri Iris Bella justru terus dinaungi kebahagiaan dan gelimang kekayaan pasca dinikahi pengusaha kaya raya Haldi Sabri. Tak hanya dekat dengan anak sambung, mereka juga selalu liburan bersama. Bahkan kemarin tanggal 19 Oktober bertepatan dengan 1 tahun ulang tahun pernikahan mereka, Ibel dan Haldi menggelar pengajian di rumah mewah mereka. Dan inilah potret kebahagiaan dan kehangatan Ibel bersama keluarga barunya. Ya yang penting itu bisa membahagiakan gitu, bisa untuk masa depan yang lebih baik gitu, saling support. Jadi ya pastinya pengen lebih baik gitu, sama-sama lebih baik ke depannya.
Menepikan pemindahan Ahmad Zoni ke Lapas Nusa Kambangan yang mengejutkan di lain kisah. Di balik heboh sengketa tanah yang menjerat Taki Malik, diam-diam sosok Taki justru kembali mematik luka lama pasangan anak dan ayah, Salma Vina Sunan dan Sunan Kalijaga. Ya, luka lama mereka belum sepenuhnya sembuh. Lantaran pasca perceraian yang terjadi antara Taki dan Salma Vina pada 2018 lalu, konon selama itu pula belum ada permintaan maaf secara langsung dari Taki maupun keluarganya kepada Sunan Kalijaga. Yang ada justru Salma Vina selaku pihak yang tersakiti yang sudah meminta maaf lebih dulu kepada keluarga Taki. Iya, sedih karena sampai saat ini orang tuaku tuh belum pernah dengar permintaan maaf sedikit pun dari dia. Maaf aja. Apa susahnya ngomong maaf sih? Gak minta sembah sujud dong sama ayah ibu nggak? Gak minta kirimin itu nggak? Permintaan maaf yang tulus dari dalam hatinya aja yang diminta. Itu mungkin dia nggak kepikiran kali untuk minta maaf sama orang tuaku. Kamu mungkin aja tidak ada 2018 umur kamu berapa? Kamu kepikiran minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama dia yang udah nyakitin kamu. Kok bisanya kamu bilang dia nggak kepikiran minta maaf sama ayah sama ibu tuh? Waktu 8 tahun, 8 kali lebaran itu sudah cukup menunjukkan kualitas seseorang. Cuma kalau dia bilang 8 tahun saya sudah baik-baik aja sama Salma, lu nggak baik-baik aja sama gua sama bini gua. Lu nggak baik-baik aja sama gua sama bini gua. Benarkah berkaca dari perilaku Taki Malik yang tanpa itikat baik selama bertahun-tahun, maka Sunan pun memastikan jika pintu maaf telah tertutup rapat-rapat untuk mantan menantunya itu? Dan benarkah Sunan juga melarang Salma Vina membantu Taki untuk kedepannya setelah sebelumnya Taki sempat memamerkan chat dengan Salma Vina yang diakui Taki hubungannya dengan Vina baik-baik saja? Saya kaget banyak sekali yang mengirimkan kepada saya terkait dengan postingannya TM, ya. Postingan TM itu banyak di screenshot dan dikirim kepada saya, bahkan video statementnya TM itu dikirim kepada saya, yang dia memposting percakapan, ya, DM Instagram putri saya dengan dia, yang dimana bulan Mei tahun 2018 itu putri saya terlebih dahulu yang menghubungi melalui DM Instagram dan menyatakan mohon maaf lahir batin, kita nggak akan maafin dia, nanti ketemu aja di akhirat, dan kamu janji ya nggak ada mau dia sujud sama kamu minta tolong hal apa, nggak ada, ayah nggak izinin. Saya marahin dia, ngapain orang kayak gitu ditolongin,